Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi membahas pemasaran sosial, eh, pertemuan ke-9 tentang bagaimana kita menentukan pesan, siapa pemberi pesan, dan bagaimana menuliskan kreatif strategis. Sebagaimana kita ketahui bahwa landasan komunikasi ini adalah 4P, yaitu apa yang kita maksudkan dengan promosi. Promosi adalah sebuah komunikasi yang dirancang untuk menyampaikan pesan dan juga mendorong audiens untuk melakukan suatu tindakan. Dalam menyampaikan pesan, kita harus menekankan manfaat produk, karakteristik produk, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan karakteristik yang terlihat dari produk tersebut. Anda harus menyampaikan tentang insentif dalam bentuk materi maupun bukan materi. Kita juga harus menyampaikan kepada target audiens tentang bagaimana mereka mendapatkan produk yang kita sampaikan tersebut. Dalam tahap komunikasi, kita membangun dialog dengan target audiens dan juga membangun hubungan yang dekat dengan audiens kita. Slide berikutnya, ini membahas mengenai bagaimana mengembangkan strategi promosi. Pada tahap ini, Anda akan mengembangkan sebuah strategi komunikasi atau strategi promosi. Ada 4 hal yang harus diputuskan. Yang pertama mengenai pesan, yang kedua mengenai siapa pemberi pesan, dan yang ketiga mengenai strategi kreatif, dan yang keempat adalah mengenai saluran komunikasi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, message, pesan. Pemberi pesan ini adalah apa yang kita komunikasikan, apa yang Anda inginkan yang dilakukan oleh target audiens, apa yang Anda inginkan diketahui oleh target audiens, dan apa yang Anda inginkan yang dipercayai oleh target audiens. Yang kedua, messenger, pemberi pesan. Pemberi pesan, siapa yang akan menyampaikan pesan kepada target audiens? Siapa yang akan merespon atau yang mendukung apa yang ingin Anda sampaikan? Nah, yang ketiga yang sangat penting, kita sebut dengan strategi kreatif. Strategi kreatif menggambarkan apa yang sesungguhnya Anda akan tulis, Anda akan katakan, Anda akan perlihatkan kepada target audiens. Inilah yang disebut dengan strategi kreatif. Dan yang keempat, saluran komunikasi. Apa yang kita maksud dengan saluran komunikasi? Ini tidak lain adalah kita harus memutuskan saluran komunikasi apa yang akan kita gunakan. Di mana pesan akan disampaikan, kapan pesan akan disampaikan. Dan terakhir, apa perbedaannya dengan pesan-pesan yang lain dan saluran apa yang Anda putuskan. Nah, inilah yang kita sebut dengan strategi promosi. Nah, yang berikutnya, agar kita dapat menyusun strategi komunikasi dengan baik, maka kita harus memahami apa yang disebut dengan creative brief. Nah, creative brief ini adalah yang dimaksud dengan creative brief tidak lain adalah sebuah dokumen yang biasanya memiliki panjang 1-2 halaman. Berisi tentang apa? Pertama, bagaimana memilih pesan. Bagaimana memilih pemberi pesan. Ya. Yang kedua, berisi mengenai strategi kreatif yang akan kita tuliskan. Dan yang ketiga, bagaimana kita memilih saluran komunikasi yang efektif. Di sana juga kita menyampaikan apa manfaat yang akan diperoleh oleh target audiens. Dan juga kepercayaan apa yang dibangun sehingga mereka mempercayai manfaat yang akan kita sampaikan. Nah, di dalam creative brief, kita juga harus menekankan bagaimana bedanya pesan kita dibandingkan dengan pesan dari produk sejenis atau produk pesaing. Nah, inilah yang disebut dengan creative brief. Oke, baik. Oke, Anda sudah paham ya apa yang dimaksud dengan creative brief? Coba sebutkan dalam satu kalimat. Oke, ya, bagus. Mari kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari creative brief, 1 halaman. Di sini tertulis mengenai apa tujuan atau fokusnya,
apa target audiensnya, kemudian apa benefits, kemudian apa communication objektifnya, kemudian apa spot to promise-nya, kemudian bagaimana gaya dan tone-nya, kemudian bagaimana opening-nya, dan yang terakhir bagaimana positioning-nya. Mari kita bahas satu persatu. Ya. Oke, yang pertama kita perhatikan, kita harus menentukan apa tujuan dari komunikasi tersebut. Saya ulangi, apa tujuan dari komunikasi tersebut. Ini sering juga sebagai tujuan akhir dari komunikasi. Pernyataan singkat yang ringkas yang berfokus kepada usaha pemasaran sosial. Inilah tahap pertama dari tujuan Anda. Misalnya di sini, creative brief, bagaimana kampanye agar anak-anak muda itu tidak merokok. Tujuan utamanya mengurangi penggunaan atau konsumsi rokok di antara anak-anak remaja. Terutama akan berfokus kepada kecanduan. Oke, nah itu yang pertama. Jadi yang kita sebut dengan purpose atau fokus itu adalah sebetulnya tujuan akhir dari komunikasi. Oke, yang kedua, target audience atau sasaran. Nah, jadi bagian ini menjelaskan deskripsi singkat tentang audiensi. Target dengan variabel yang dijelaskan pada tahap 3. Deskripsi ini meliputi profil demografi dan geografi dari target audiens. Yang sangat penting harus kita ketahui, apa yang diketahui tentang pengetahuan masyarakat, kepercayaannya, dan hambatan-hambatannya. Nah, di sini dicontohkan misalnya, target audiens ini mereka adalah anak-anak sekolah menengah maupun sekolah menengah atas, yang sekarang ini mereka merokok, ya, dan juga mereka memiliki pengalaman pernah merokok sebelumnya. Nah, yang berikutnya yang disebut dengan communication objective. Nah, ini adalah tujuan jangka pendek dari komunikasi tersebut. Apa tujuannya? Menjelaskan apa yang ingin kita ketahui dari target audiens. Kita menginginkan apa yang ingin diketahui masyarakat, terutama target tadi anak-anak remaja, anak-anak sekolah, SMP, SMA, apa yang ingin dipercayai oleh target audiens, dan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh target audiens. Nah, jadi di sini kita perhatikan objektif komunikasinya. Kita ingin mengetahui bahwa kecanduan adalah masalah yang utama. Kemudian, kita menginginkan masyarakat mempercayai bahwa merokok ini adalah problem bagi masyarakat. Dan kita menginginkan anak-anak remaja untuk menolak merokok. Nah, yang berikutnya dari creative brief adalah yang kita sebut dengan benefit to promise. Apa yang kita maksudkan dengan benefit to promise? Yaitu manfaat yang dijanjikan. Manfaat utama yang diharapkan audiens yang akan mereka terima dari perilaku yang mereka ubah. Manfaat utama inilah yang merupakan produk utama kita ketika kita mengembangkan dasar-dasar dari produk tersebut. Ini dijelaskan pada 7. Manfaat utama seringkali digambarkan dalam bentuk uang atau dalam biaya yang dapat dihindari oleh target audiens. Misalnya, ia melakukan perilaku yang diharapkan. Seseorang tidak dapat menjaga kesehatan dengan baik. Hal ini akan menyebabkan sakit, dan sakit akan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan menjaga kesehatan. Nah, komponen berikutnya yang kita sebut dengan dukungan terhadap janji atau manfaat yang dijanjikan. Dukungan terhadap janji. Bagian ini menggambarkan daftar singkat tentang manfaat-manfaat lainnya dan juga tentang produk.
harga, dan strategi tepat yang dinyatakan pada tahap 7. Salah satu yang harus digarisbawahi adalah sesuatu yang dapat meyakinkan target audiensi bahwa mereka dapat melakukan perilaku yang diharapkan dan manfaat yang akan diperolehnya. Dan ini akan lebih besar dibandingkan dengan biayanya. Bagian ini juga dapat diperkaya dengan menambahkan kesaksian-kesaksian yang tersedia dari masyarakat. Komponen berikutnya dari kreatif BIP ini yang kita sebut dengan gaya dan intonasi. Kita harus membuat kesepakatan tentang panduan yang direkomendasikan mengenai gaya dan intonasi dari pelaksanaan kreativitas. Juga harus dicatat apakah ada standar grafik dan usaha-usaha lainnya yang harus dipertimbangkan. Misalnya logo, tagline yang digunakan pada komunikasi yang sama atau komunikasi yang saling bersaingan. Berikutnya, yang kita sebut dengan tahap openings. Bagian ini sangat penting karena akan membantu bagaimana memilih dan merencanakan saluran pemasaran. Tempat dan waktu dan situasi ketika audiensi akan saling memperhatikan dan dapat dilakukan. Masukan dari bagian ini datang dari perilaku dan profil audiens yang disampaikan pada tahap 5, yaitu tentang hambatan, manfaat, dan motivator. Masukan lainnya dapat berasal dari narasumber dan para ahli lainnya tentang gaya hidup dan juga kebiasaan lainnya. Nah, misalnya di sini, pada saat opening, ya, itu akan melibatkan Instagram, Twitter, video games, mungkin radio, televisi, internet, maupun juga dengan talking with friends. Yang berikutnya, komponen dari creative brief, ini yang kita sebut dengan openings. Positioning statement. Apa yang kita maksud positioning statement? Pernyataan positioning ditempatkan ya untuk mengarahkan kita kepada pilihan gambar dan grafik serta mengembangkan skrip dan juga poin-poin pesan. Misalnya di sini, kita membuat positioning bahwa orang-orang yang merokok ini memiliki resiko yang buruk terhadap kesehatannya dan juga akan memberikan dampak kesakitan pada masa yang akan datang, juga akan menjadi beban kepada keluarga dan teman. Dan kalau ini dialami oleh anak-anak muda kita, ini tidak akan ada harganya, tidak akan ada nilainya. Dan ini akan menjadi sangat beban. Nah, demikianlah yang kita sebut dengan creative brief untuk tobacco prevention campaign tersebut.